Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Desi Sastra. Video ini merupakan sebuah tugas mata kuliah Kapita Select Tapai, itu membuat video menampilkan 5 buah makalah. Nah, makalah yang akan saya tampilkan itu makalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kita langsung saja ke kelompok pertama, yaitu mengenai dengan judul Hakikat dan Tujuan Pendidikan Islam. Nah, pengertian pendidikan Islam di sini merupakan suatu sistem pendidikan yang memberikan kemampuan kepada individu secara penuh dalam memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islami yang telah menjiwai dan mewarnai corak kehidupan kepribadiannya. Ada 3 istilah umum yang digunakan dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tarbiyah. Tarbiyah secara etimologi berasal dari 3 kata, yaitu yang pertama yaitu rabba yarbu'u, yang berarti bertambah dan berkembang. Rabiya yarba'a, yang berarti tumbuh, dan yang ketiga rabba yarbu'u, yang berarti memperbaiki. Kemudian yang kedua yaitu ta'dib. Istilah ta'dib di sini berasal dari kata adaba ya'dubu, yang berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku baik dan sopan santun. Kemudian yang ketiga yaitu ta'lim. Rashid Ridho mengartikan istilah at-ta'lim sebagai proses transmisi sebagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Berdasarkan pendidikan dasar pendidikan Islam. Nah, dasar pendidikan Islam ada 2, yaitu dasar pokok pendidikan Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan dasar tambahan pendidikan Islam yaitu ijtihad para ulama, maslahah, mursalah, dan urf. Baiklah, untuk kelompok 2 yaitu dengan judul Paradigma Baru Dunia Pembelajaran. Paradigma baru dalam pembelajaran atau pendidikan, tujuan pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi membentuk karakter dan sikap mental profesional yang berorientasi pada global mindset-nya. Yang B, arti dan makna pembelajaran. Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, merupakan penentu utama keberhasilan dari pendidikan tersebut. Pembelajaran merupakan proses komunikasi 2 arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru dan selaku pendidik, dan belajar dilakukan oleh peserta didik. Makna dari pembelajaran menurut Cray adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Mengajar menurut William Burton adalah upaya memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dengan demikian, dapat diketahui bahwasannya kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa komponen. Yang pertama seorang siswa, seorang guru, tujuan dari pembelajaran tersebut, isi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi. Nah, visi dan misi pendidikan Islam. Menurut Tabrani, bahwa visi dan misi pendidikan Islam itu harus membawa cita-cita mulia menjadi rahmat bagi semesta alam, menghargai ilmu dan orang lain, membangun peradaban di era informasi dan penyelamatan peradaban umat sesuai dengan semangat ajaran Islam. Visi ini dituntut juga agar mencangkup nilai-nilai universal yang semestinya dan seharusnya tampak di semua proses kegiatan pendidikan Islam. Kita masuk ke kelompok 3, yang mana judul makalahnya ialah Profesionalisme Guru dalam Rangka
peningkatan mutu pendidikan. Nah, pengertian profesionalisme guru. Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi itu tidak dapat dipegang oleh sembarang orang karena memerlukan suatu keahlian tertentu. Profesi adalah suatu keahlian atau skill dan kewenangan dalam suatu jabatan tertentu yang mengisyaratkan kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu secara khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Yang B, karakteristik guru profesional. Nah, ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh guru profesional. Yang pertama, guru selalu membuat perencanaan pembelajaran yang konkret dan rinci yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Yang kedua, guru berusaha menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, sebagai pelayanan, fasilitator, dan mitra siswa agar siswa dapat mengalami proses pembelajaran yang sangat baik. Yang ketiga, guru dapat bersikap kritis, teguh dan membela kebenaran, dan bersikap inovatif dalam belajar mengajar. Yang keempat, guru juga harus bersikap dinamis dalam mengubah pola pembelajarannya. Yang kelima, guru juga berperan meyakinkan pihak lain bahwasanya rencana inovasi yang akan dilakukannya harus diketahui oleh kepala sekolah maupun wali dari murid tersebut. Nah, yang keenam, guru harus kreatif, membangun dan menghasilkan karya pendidikan seperti tulisan ilmiah, pembuatan alat bantu belajar, menganalisis bahan ajar organisasi kelas. Kita masuk kelompok 4. Nah, di kelompok 4 ini judul makalahnya yaitu pesantren dalam tantangan globalisasi. Nah, hakikat globalisasi di sini dalam proses globalisasi tidak terlepas dari suatu perubahan, yaitu perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Apabila kebudayaan secara umum merupakan suatu rangkaian kepercayaan, nilai-nilai dan gaya hidup dari suatu masyarakat, maka di masa ini dalam era globalisasi mulai muncul apa yang disebut dengan kebudayaan global. Kebudayaan global bisa disebut sebagai modernitas. Dalam hal ini, modernitas mempunyai pengertian masyarakat modern, gaya hidup modern, ekonomi modern, budaya modern, dan pendidikan modern. Kaitan antara globalisasi dan pendidikan terletak di dalam lahirnya suatu masyarakat baru yang merupakan anak kandung dari proses globalisasi tersebut. Karena globalisasi, ilmu pengetahuan berkembang dan pesat merupakan dasar dari globalisasi perekonomian dan politik di dunia ini. Namun demikian, suatu yang didasarkan pada ilmu pengetahuan akan terus-menerus berubah dan merupakan subjek untuk revisi. B. Dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren. Nah, satu, pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren adalah asal katanya santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam yang mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Yang kedua, tantangan arus globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses yang mendunia akibat dari kemajuan berbagai bidang iptek, ilmu dan teknologi. Sebagai pendidikan Islam, pesantren tidak bisa mengelak dengan keadaan globalisasi sekarang ini. Karena jika mengelak maka akan berimbas terhadap para santrinya. Alumninya akan gagap menghadapi perubahan global yang berkembang dengan cepat.
umat Islam tidak hanya mengembangkan ilmu agama saja, melainkan juga sebuah ilmu yang sebuah ilmu filsafat dan sebagainya. Baiklah, kita masuk lagi ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 5. Kelompok 5 di sini judul makalahnya yaitu modernisasi pendidikan Islam. Nah, untuk A-nya itu yaitu pengertian pesantren. Pengertian pesantren tadi sudah kita jelaskan di kelompok 4. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk pesantren saja. Pesantren terbagi ke dalam beberapa bentuk sesuai dengan pengelompokannya. Yang dipaparkan para pengamat ada beberapa, antara lain 1, pesantren salafi, yaitu pesantren yang tetap mempertahankan pelajaran dengan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum. Yang kedua ada pesantren khalafi, yaitu pesantren yang menerapkan sistem pembelajaran klasik yang memberikan ilmu pengetahuan dan agama, juga memberikan keterampilan umum. Yang ketiga pesantren kilat, yaitu pesantren yang berbentuk semacam training dalam waktu yang relatif singkat, biasanya dilakukan pada saat waktu liburan sekolah. Yang keempat ada namanya pesantren terintegrasi, yaitu pesantren yang lebih menekankan pada pendidikan kejujuran sebagai balai pelatihan kerja dengan program yang terintegrasi pula. Yang B, model-model modernisasi pendidikan pesantren. Modernisasi atau inovasi pendidikan pesantren dapat diartikan sebagai upaya untuk memecahkan masalah pendidikan pesantren. Atau dengan kata lain, inovasi pendidikan pesantren adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang untuk atau sekelompok orang, baik berupa hasil penemuan umum maupun discover, yang digunakan untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah pendidikan di pesantren. Kemudian ada dampak positif modernisasi terhadap pesantren. Yang pertama, sebagai bentuk adaptasi pesantren terhadap perkembangan era globalisasi, hal ini mutlak harus dilakukan oleh pesantren agar tetap eksis. Yang kedua, sebagai upaya memperbaiki dalam sistem pendidikan pesantren tersebut. Dan adapun dampak negatifnya yaitu modernisasi akan merubah cara pandang lama terhadap dunia manusia. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.